Shalom, selamat malam untuk semua sahabat-sahabat kami yang selalu setia ada bersama kami dalam ibadah praise and worship from Tanjung Enim to the world. Bapak Ibu, suatu ketika saya membaca satu buku tepat di tahun kira-kira tahun 2014 atau 2015. Saya membaca satu buku yang saya baca ada sebuah cerita refleksi. Katakanlah ada seorang anak Tuhan, orang Kristen, seorang wanita karir, katakanlah namanya Vivo. Maaf jika namanya ada yang sama. Suatu ketika dia punya teman, dia katakan begini, Vivo, kamu nih punya semuanya. Perusahaan banyak, karyawan banyak, dan uangmu berlimpah di mana-mana ada. Tapi kenapa saya gak pernah lihat kamu melayani Tuhan, entah sebagai singer di gereja atau pergi ke gereja? Lalu Vivo katakan demikian, saya sudah berikan uang saya kepada gereja. Setiap kali gereja meminta, entah apapun itu saya selalu kasih. But because bagi saya, time is money. Tapi bagi anak Tuhan, sebenarnya waktu, kesempatan adalah anugerah. Dan orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berkata, yang terutama dalam hidup ini ialah memuliakan Dia. Mari sepakat, kita satukan hati malam hari ini, bahwa yang terutama di antara yang terutama ialah memuliakan Dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, yang terutama dalam hidupku. Yang terutama di dalam hidup Amin. ini, meninggikan nama Yesus. Mari lebih dalam katakan, Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama lebih dalam katakan, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai. Mari katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari lebih dalam katakan, yang terutama dalam hidupku. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai. Kami mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Sungguh besar. sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penerus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu. Mari bersama-sama katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu, sebab Kau besar. sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sepakat berkata malam ini ya Tuhan, bahwa yang terutama dalam hidup kami, bahwa yang terutama dalam keluarga kami, bahwa yang terutama dalam pelayanan kami ialah meninggikan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sepakat malam hari ini bersama semua anak-anak Tuhan yang malam hari bergabung bersama kami memuji Engkau meskipun secara virtual ya Tuhan. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Maka hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau sudah mengerjakan hal yang spektakuler, hal yang besar, hal yang ajaib, hal yang mulia, hal yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Maka malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan memberkati hidup kami, memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya sapa sekali lagi untuk semua sobat anak-anak Tuhan, semua sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada. Shalom. Saya percaya meskipun ada banyak pergumulan, contoh sederhana, COVID masih ada di tengah-tengah bangsa kita. Tapi saya teramat percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari persoalan yang kita alami. Maka malam hari ini, mari dari tempat-tempat dimanapun Bapak Ibu berada, kita nyanyikan pujian ini. Mari kita semua, umat pilihan Allah, mari dengan sumber sukacita kita nyanyikan pujian ini. Sebab Allah yang memanggil kita, Allah yang menebus kita adalah Allah yang besar. Siap-siap, saya dong semuanya bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih semangat lagi katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Dialah Raja. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama katakan. Mari kita semua.
mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Sekarang katakan lagi, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju dengan iman. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Mari katakan dengan iman. Di Papua, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Bersama-sama teriakan katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Dipersilakan duduk kembali. Nama Yesus di atas segalanya. Pemazmur menyimpulkan dalam perjalanan hidupnya mengenal tentang Allah yang besar dan mengiring Allah yang besar. Lalu dia katakan, meskipun di tengah-tengah kesesakan hidup yang sering kali Tuhan perhadapkan sebagai warna-warna perjalanan hidupnya, pemazmur berkata dalam Mazmur 40 ayat yang 6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitahukan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu selama kita hidup, masalah, pergumulan, persoalan, kesusahan, kesenangan akan menjadi warna-warna dalam perjalanan hidup kita. Tapi bolehkah malam hari ini dari tempat-tempat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, bolehkah berkata pada Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Meskipun air mata menjadi warna dalam perjalanan hidup kita. Mari yuk kita katakan dengan iman, kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami rasakan kuasa-Mu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kebesaran-Mu. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Lebih dalam katakan dengan sungguh-sungguh. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Kurasakan Meskipun berulang kali Kau berhadapan kami bergumulan, tapi di atas apa yang terjadi ada kasih yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Sebab Kau telah curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari dari tempat-tempat dimanapun Bapak berada, katakan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kerancangan-rancangan-Mu. Kuasa-Mu Amin. kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya mau semua Bapak Ibu, semua sobat semua, mari datang tersungkur di kaki Tuhan. Mungkin yang beberapa waktu lalu kita kecewa, frustasi, marah pada Tuhan karena terlalu berat, terlalu penat jalan-jalan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Marah, putus asa seringkali menjadi bahasa kita setiap waktu. Bolehkah malam ini katakan, Tuhan, ternyata aku merasakan kasih-Mu yang besar. Ternyata aku merasakan kebaikan-Mu yang besar. Ternyata rancangan-Mu terlalu besar. Mari katakan Bapak Ibu. Mari tersungkur katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari naikkan pujian-Mu. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau Juru Selamatku.
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Mari katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kendati pun kami sadar bahwa saat ini kami sering mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau terus memberikan jalan keluar, Engkau terus menyatakan solusi bagi kami terhadap setiap persoalan kami, dan kami masih ada sampai malam hari ini. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, dalam ibadah kami malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun semua Bapak Ibu yang bisa mengikuti ibadah malam hari ini secara live streaming dari rumah masing-masing. Kami merindukan Tuhan malam hari ini, Engkau berbicara kepada kami lagi lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami baca, kami renungkan, dan kami merindukan ada penjelasan dari Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan malam hari ini, kami melakukannya, dengan demikian hidup kami bersesuaian dengan firman, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua Bapak Ibu, saudara yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita lagi bisa menikmati ibadah praise and worship pada malam hari ini. Dan kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca sebentar. Dan malam hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 18 saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu silakan mengikuti di alam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai 18, ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah
yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan aku juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan bagi kita ialah kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara, tema ini diambil dari ayat yang ke-12 dari pembacaan kita tadi. Ya. Di situ ada nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi sekaligus perintah. Disampaikan di situ, tetap kerjakan keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menguraikan kebenaran firman Tuhan ini, berbicara tentang tema ini sebenarnya bukan dalam arti mengerjakan keselamatan dengan maksud supaya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu jangan hilang. Jadi kerjakan keselamatan ini bukan dalam arti bahwa kita mengerjakan keselamatan itu dengan tujuan supaya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan itu hilang. Atau itu kita kerjakan supaya keselamatan itu tetap ada. Bukan itu pengertiannya. Dan bukan juga pengertiannya ialah saudara-saudara bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan juga dalam pengertian bahwa kita kerjakan keselamatan itu dalam arah supaya kita menikmati keselamatan atau kita mendapatkan keselamatan. Kita berbuat sesuatu bukan dalam pengertian supaya kita menikmati keselamatan atau kita mendapatkan keselamatan. Itu bukan pengertian daripada tema kita malam hari ini. Kerjakan keselamatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, kalau begitu apa maksudnya dari tema ini? Kerjakanlah keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang keselamatan itu, kita berbicara tentang dua sisi. Yang pertama, keselamatan itu anugerah. Amazing grace. Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma. Maka itu disebut dengan anugerah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Bukan karena Tuhan melihat kita baik, kemudian dia memberikan keselamatan. Bukan itu. Sehingga keselamatan itu satu sisi anugerah. Kalau anugerah maka itu pemberian Tuhan cuma-cuma bagi kita. Tetapi jangan lupa, sisi yang lain, selain itu anugerah, sisi yang lain itu bicara tentang tanggung jawab. Ya, jadi keselamatan itu yang pertama anugerah, yang kedua itu bicara tentang tanggung jawab. Artinya begini, ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan dengan cuma-cuma itu, artinya ketika kita mendapatkan keselamatan itu, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu harus diisi dengan cara-cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, dalam arah ini, tanggung jawab ini, maka disebut dengan temanya itu kerjakan keselamatan. Artinya kita bertanggung jawab untuk mengisi atau mengerjakan keselamatan, hidup berdasarkan status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ingat saudara-saudara, kalau saya mau analogikan begini, saudara-saudara, kalau kita keselamatan itu saya analogikan begini. Ketika seseorang datang kepada kita, kemudian dia memberikan kita sawah. Saudara-saudara, sawah itu biasanya ditanami apa? Ya? Yang di ruangan ini. Biasanya kalau sawah itu diberikan sawah itu biasanya ditanami apa? Oh, bukan jengkol ya. Biasanya ditanami padi. Artinya begini, kalau seseorang itu diberikan sawah, kemudian sawahnya tidak ditanami padi, maka sia-sia saja. Artinya dia hanya tahu bahwa dia punya sawah, tapi sawah itu dibiarkan begitu saja. Bukan itu maksudnya. Ketika diberikan sawah, maka tanggung jawab orang yang mendapatkan sawah itu ialah dia harus menanam padi. Karena memang sawah itu diberikan untuk menanam padi. Nah saudara, kita kembali ke tema kita. Kalau kita diberikan keselamatan, maka kita mendapatkan status. Wah, inilah orang-orang yang sudah menerima Kristus.
Mereka percaya kepada Kristus, mereka diberikan keselamatan, mereka dilihat oleh orang bahwa ini orang-orang yang sudah menikmati keselamatan, maka lifestyle-nya, gaya hidupnya harus menunjukkan bahwa inilah orang-orang yang optimis. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menikmati keselamatan. Cara hidupnya, cara bicaranya, cara berpikirnya, cara bertindaknya itu berbeda dengan orang-orang yang belum pasti atau orang-orang yang belum menikmati keselamatan. Nah, saudara-saudara, malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat apa maksudnya penjelasan Paulus tentang kerjakan keselamatan itu. Saudara, kata kerjakan itu dalam terjemahan Alkitab kita, khususnya ini dalam konteks perjanjian baru, dalam bahasa Yunaninya itu digunakan istilah katergasete. Artinya itu bicara tentang pengertiannya itu menyelesaikan. Ya, artinya begini saudara, bahwa kerjakan keselamatan itu Tuhan berikan bagi kita. Ketika Tuhan anugerahkan keselamatan bagi kita, maka yang Tuhan mau cara hidup kita atau hidup kita itu sekarang ini harus mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan itu kita ikuti. Dan ketika kita ikuti itu istilah yang dipakai itu menyelesaikan. Kerjakan itu menyelesaikan, artinya jangan kita kerjakan setengah-setengah. Atau kemudian kita kerjakan, kemudian kita mandek di tengah jalan. Kemudian kita tinggalkan jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Atau jalan yang sudah ditunjukkan oleh Kristus. Bukan itu maksudnya saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kata kerjakanlah itu artinya menyelesaikan. Kalau saya sekarang ini sudah ada di jalan Kristus. Kalau Paulus menggunakan ibarat seorang pelari, kalau pelari itu dia sekarang sudah ada di jalur untuk berlari, maka dia harus berlari sampai kepada garis finish. Dia sudah diberikan status sebagai seorang atlet, maka seorang atlet itu ya sekarang dia sudah ada di arena perlombaan, maka sekarang dia harus berlomba, dia harus berlari, dan berlari itu sampai kepada tujuan, garis akhir. Nah itu yang dimaksud dengan kerjakan sampai selesai. Maka kalau bicara tentang keselamatan, kerjakanlah keselamatan itu dalam arah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kemudian konteks kita ini bicara tentang Paulus sedang memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini ada punya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Bahwa di jemaat di Filipi ini ada di antara jemaat, kehidupan mereka itu ada yang menunjukkan kehidupan yang tidak sesuai dengan status mereka sebagai orang percaya. Sehingga akhirnya timbul, sudah mulai ada benih-benih akan terciptanya perpecahan di antara jemaat Filipi. Maka Paulus sedang memberikan nasihat kepada mereka. Ada sebagian jemaat itu yang taat kepada Tuhan, ada sebagian jemaat itu yang sudah mulai berubah taatnya kepada Tuhan. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, kepada yang taat ini, Paulus bilang begini, aku lihat engkau taat, maka kerjakanlah. Ketaatanmu itu harus kamu wujudkan dalam hal apa? Dalam hal kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kamu itu. Jangan sia-siakan keselamatan yang engkau sudah terima dari Kristus itu. Maka hidupmu harus berpadanan dengan keselamatan anugerah yang Tuhan sudah percayakan bagi engkau. Ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan di situ. Dikatakan begini, kerjakan itu dengan apa? Dengan rasa takut dan gentar. Itu istilah yang dipakai dalam ayat 12. Artinya, istilah dikatakan takut itu artinya dia mengerjakan sesuatu dengan suatu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan itu harus menunjukkan bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kehormatan bagi Tuhannya. Yang berikut, kata gentar itu artinya berbicara bahwa dia kerjakan keselamatan itu dengan menyadari bahwa dia tidak mampu. Karena dia tidak mampu itu maka dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dan sesuatu dikerjakan itu pasti dengan sungguh-sungguh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari tema ini kita akan melihat apa sih, dalam hal apa sih, atau kerjakan keselamatan itu dalam hal apa. Mari kita lihat satu persatu dari nasihat Paulus ini. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Dalam ayat 13 di situ Paulus katakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, kerjakanlah keselamatanmu, artinya ketika kita sudah menikmati keselamatan, kita harus hidup sebagai orang yang sudah memiliki status orang-orang yang meyakini bahwa keselamatan sudah ada di dalam hidupnya. Maka bagaimana cara hidupnya? Paulus bilang begini,
Saudara-saudara jemaat Filipi, Allah itu yang mengerjakan kemauan dan Allah itu yang mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Kemauan untuk bekerja dan ketika engkau bekerja itu tindakan Allah. Allah yang mengadakannya. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, karena Allah itulah yang mengerjakan, saya mau sampaikan. Dalam hal apa kita mengerjakan keselamatan itu? Yang pertama, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa saya katakan kita harus tetap tinggal di dalam Kristus? Kenapa? Karena yang mengerjakan kemauan kita untuk hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan itu, dan ketika kita menghidupi hidup sebagai orang yang diselamatkan itu bekerja sesuatu, menunjukkan ciri bahwa kita ini orang-orang yang memiliki keyakinan menikmati keselamatan. Itu dikerjakan oleh Allah. Itu dikerjakan oleh Kristus. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kemauan atau dorongan dari dalam maunya supaya kita sadar, sekarang ini saya ini orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya harus hidup sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan seperti apa? Itu digerakkan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu itu pun juga karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, kalau itu karena Tuhan, maka kita harus tinggal dalam Kristus. Tidak ada kata lain. Maka kita harus berpaut pada Kristus. Karena kalau kita ada dalam Kristus atau Kristus itu ada dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan menunjukkan ciri hidup sebagai orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya luar biasa. Paulus sedang mengungkapkan kepada jemaat ini, kerjakanlah keselamatanmu. Engkau jemaat, masing-masing engkau percaya dengan imanmu bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau harus mengisi hidupmu. Engkau harus tetap mengisi hidupmu dalam kehidupanmu, dalam perjalanan sampai akhir hidupmu. Maka yang engkau kerjakan ialah Tuhan mau melihat. Mengisi atau mengerjakan keselamatan itu Tuhan sedang melihat kita. Apakah kita tetap tinggal di dalam Kristus? Atau hari ini kita tinggal dalam Kristus, besok ketemu pergumulan, besok ketemu masalah, besok lagi ketemu masalah. Kemudian di tengah jalan kemudian kita meninggalkan Kristus. Kita sudah tidak lagi berpaut pada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, ada banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya meninggalkan Kristus. Bukankah hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, Bapak Ibu Saudara? Mengalami persoalan. Bukankah hari-hari ini kita melihat di sekitar kita ada banyak sekali penderitaan, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak orang-orang yang ditempa oleh berbagai macam bencana. Kalau kita saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19, orang-orang yang kita kasih harus meninggalkan kita. Usaha kita mengalami pergumulan. Relasi kita di antara sesama sudah mulai mengalami persoalan. Bukankah kalau persoalan-persoalan ini membuat kita akhirnya tidak lagi tinggal di dalam Kristus atau tidak lagi berpaut pada Kristus. Kita mulai meragukan apakah benar-benar Tuhan itu mengasihiku. Apakah benar-benar itu Tuhan itu sungguh-sungguh peduli terhadap hidupku. Ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya katakan, kalau Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatan. Saya mau katakan juga Bapak Ibu Saudara, yang terpenting dalam hidup kita ialah Bapak Ibu, ya, kita sudah terima Tuhan Yesus, maka harusnya hidup kita itu tetap ada di dalam Kristus. Tidak boleh sesuatu yang ada pada kita membuat akhirnya kita meninggalkan Kristus, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita ada dalam Kristus, Tuhan yang menggerakkan sesuatu dalam hidup kita. Kalau saya mau menggunakan bahasa yang sederhana disampaikan oleh Rasul Paulus, disampaikan oleh Yohanes, Bapak Ibu bisa perhatikan ketika Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 15, itu konteksnya bicara tentang pokok anggur. Jadi di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus atau Allah kita itu digambarkan sebagai pokok anggur. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus atau kita yang sudah menikmati keselamatan itu, kita digambarkan seperti ranting. Ya. Dan ranting ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting ini tidak bisa hidup. Ranting ini tidak bisa menghasilkan bunga. Ranting ini tidak bisa menghasilkan buah kalau dia tidak menempel kepada pokok anggurnya. Itu bahasanya seperti itu. Artinya kalau ranting ini tidak berpaut kepada pokok anggurnya, yang kita kenal itu ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ranting ini tidak menempel kepada pokok anggur itu, tidak mungkin dia hidup. Tidak mungkin dia bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara,
kalau kita bilang kerjakanlah keselamatanmu, maka yang pertama ialah mulai saat ini ketika saya sudah diselamatkan Tuhan, sampai Tuhan Yesus panggil, maka saya berkomitmen untuk tetap tinggal di dalam Kristus, apapun situasi, apapun kondisinya, apapun yang terjadi dengan hidup saya, apapun yang nanti ke depan saya alami, saya tetap tinggal dalam Kristus karena saya tahu kalau di luar Kristus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar Kristus saya bisa mati. Di luar Kristus saya tidak bisa berbuah. Di luar Kristus saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Maka malam hari ini ketika kita bilang kepada Kristus, terima kasih untuk keselamatan yang Kau anugerahkan bagiku. Maka Tuhan sedang melihat apa yang engkau kerjakan. Apa yang engkau mau tunjukkan kepadaku. Maka Tuhan sedang memandang, ingat engkau akan hidup, engkau akan berbuah, engkau akan menghasilkan sesuatu ketika engkau tetap menempel padaku. Ketika engkau tetap menempel pada Kristus, maka jawaban kita, Tuhan, selama engkau masih mengizinkan aku hidup, hidup yang kuhidupi ini aku akan jalani, dan ketika aku menjalaninya aku pastikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun terjadi. Saudara-saudara, ada banyak hal bisa membuat kita tinggalkan Kristus toh. Masalah jodoh, gara-gara teman hidup, gara-gara pacar, kita bisa meninggalkan Kristus. Gara-gara pekerjaan bisa meninggalkan Kristus. Gara-gara apa lagi? Dan gara-gara yang lain. Bisa saja membuat kita akhirnya berpikir, kemudian kita bilang, ini gak benar ini Tuhan. Kok begini? Kok begini terus? Akhirnya kita mulai meragukan dan akhirnya kita mengambil langkah, Tuhan sampai di sini saja. Bapak Ibu Saudara, itu pun terjadi. Tapi saya mau sampaikan kepada kita yang Tuhan mau dari kita, seperti Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi. Kita juga dinasihati malam ini. Kerjakanlah keselamatanmu. Dan keselamatanmu ketika kamu isi dengan berbagai macam hal, melakukan sesuatu supaya menyerupai Kristus, itu bisa dikerjakan, itu bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Kalau itu karena campur tangan Tuhan, maka jangan pernah meninggalkan Kristus. Jangan pernah seperti ranting kita bilang kita bisa buat sesuatu tanpa pokok anggur, tidak mungkin. Maka tetaplah menempel pada Kristus. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai meninggalkan Kristus atau sudah mulai lepas, rantingnya ibarat ranting itu sudah tidak lagi menempel. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku kembali menempel kepada Engkau. Aku mau supaya aku menjalani hidupku ini, menjalani dengan baik. Aku ibarat seperti pohon, aku mau berbunga, aku mau berbuah. Dan buahku itu lezat, bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan ketika orang menikmati itu, mereka akan bersuka cita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua itu dalam ayat 14 dan 15. Dalam ayat yang 14-15 firman Tuhan katakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Berbantah-bantahan supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kerjakanlah keselamatanmu yang kedua ini dalam hal mengadakan dan menjaga kesatuan persekutuan. Bapak Ibu Saudara, selain virus yang saat ini kita alami, virus COVID-19, tetapi salah satu virus yang begitu juga mematikan dalam kehidupan persekutuan, itulah persungutan, itulah berbantah-bantah, itu yang merusak persekutuan. Ya, itu virus juga itu. Jadi yang namanya bersungut-sungut itu virus. Virus apa? Virus yang merusak relasi kita dengan sesama. Virus yang merusak relasi kita dengan Tuhan. Apalagi ditambah di sini dengan istilah berbantah-bantah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau bicara tentang bersungut, siapapun kita, kadang-kadang kalau kita diperhadapkan antara kerinduan dan kenyataan, kadang-kadang kita merindukan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita rindukan, yang kita inginkan. Kita pingin A, kenyataannya B. Dan kalau sudah B, biasanya apa yang terjadi? Mulai mengomel, mulai menggerutu. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Pertanyaan sederhana bagi kita. Pernah nggak Bapak Ibu itu bertemu dengan orang-orang yang kerjaannya tiap hari hanya suka mengomel terus, yang suka menggerutu terus? Pernah nggak berjumpa dengan orang-orang demikian? Jangan bilang bahwa orang itu di samping kiri kanan saya. Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tiap harinya suka bersungut-sungut, kerjakan sesuatu, kemudian bersungut-sungut, kemudian sudah mulai mengomel-mengomel, kenapa begini, saya sudah buat begini kok, yang saya dapatkan begini, lama-lama begitu. Akhirnya kadang-kadang bersungut-sungut itu kadang-kadang kalau kita yang ada di samping itu kadang-kadang kita dengar kalau misalnya 1-2 kali sih masih ya, kita masih bisa belajar mengerti. Tapi kalau itu terus menerus, kadang-kadang kita juga, kuping kita juga mulai panas. Kadang-kadang itu juga membuat kita tidak bersemangat, membuat mood kita tidak ada lagi. Kenapa? Karena tiap hari kerjanya begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal itu, apa yang kita lakukan? Kalau kita berhadapan dengan orang demikian, apa yang kita mau lakukan? Saya percaya, lama-lama kita juga ikut dengan orang itu. Karena dia suka menggerutu, karena dia sudah suka mengomel. Kadang-kadang saya bilang ini, stop, jangan bersungut-sungut. Tetapi yang muncul apa? Dosa yang berikut apa? Ya berbantah. Makanya Paulus bilang begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah. Karena bersungut-sungut dan berbantah ini dua hal, ya. Memang dua hal yang berbeda, tapi saya mau katakan, biasanya orang bersungut-sungut kalau ditegur, yang muncul ialah berbantah. Tadinya bersungut-sungut, kemudian kita nasihati, kemudian dia mulai membela diri, kemudian terjadilah saling membantah satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, sehingga menurut saya inilah yang merusak persekutuan. Sehingga Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara tadi sampaikan bahwa salah satu persoalan di tengah jemaat ini ialah munculnya sudah mulai ada benih perpecahan. Nah, benih perpecahan ini dimulai dengan apa? Ada orang yang suka bersungut-sungut, ada orang yang suka berbantah-bantah. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dan Paulus melihat, saudara perhatikan ya, dalam ayat 2 dari konteks firman Tuhan ini. Di situ Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, mari kita sehati. Dikatakan satu tujuan, satu roh. Kemudian dia masuk dengan kalimat apa? Jangan ada di antara kita yang mementingkan diri kita sendiri. Mencari pujian yang sia-sia. Paulus sudah sampaikan di ayat yang ke pasal 2 ayat yang 1, 2, 3, 4, 5. Di situ sudah jelas di situ saudara-saudara. Jadi orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka berbantah-bantah, itu masuk dalam golongan orang yang mementingkan diri sendiri. Ya toh? Kalau orang yang bersungut-sungut itu artinya dia mau supaya orang itu memahami dirinya. Dia mau supaya apa yang dibutuhkan itu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka bersungut. Apalagi bersungut kepada Tuhan. Tuhan kenapa bisa begini? Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa aku ikut begini? Kenapa begini? Itu orang yang bersungut. Dan orang yang bersungut itu biasanya orang yang egois. Karena dia mau kepentingan dirinya saja yang dipenuhi. Tapi Paulus balik itu. Gara-gara jemaat ini suka mementingkan diri, maka muncullah perpecahan. Maka Paulus bilang begini, stop. Paulus bilang begini, jangan engkau mementingkan diri sendiri sekarang. Belajar mengutamakan kepentingan orang lain. Nah itu poin saya di situ Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tentang kerjakanlah keselamatanmu dalam hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehadiran kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati keselamatan ini. Kita hadir kemudian kita harus berupaya supaya terciptanya kesatuan dalam persekutuan. Kehadiran kita itu harusnya tercipta persekutuan. Bukan kehadiran kita terciptanya perpecahan. Bukan itu maunya Tuhan. Kehadiran kita terciptanya persekutuan. Adanya kesatuan. Sehingga poin yang kedua, kalau dikatakan kerjakanlah keselamatanmu bagi kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup, maka hidup yang kita hidupi ini yang saat ini Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berupaya supaya Tuhan, saya sekarang ini hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka hidup saya mau berarti bagi Tuhan dan sama. Kehadiran saya mau supaya kalau ada di antara orang yang bersungut-sungut itu hadir saya ingin supaya mereka akhirnya berhenti bersungut-sungut. Kalau ada di antara orang-orang yang suka berbantah-bantah, saya mau hadir di sana dan saya mau menolong mereka supaya mereka berhenti berbantah-bantah. Kalau ada orang yang suka mementingkan diri sendiri, saya mau hadir di sana. Saya merindukan supaya orang itu stop mementingkan diri sendiri, tapi mulai belajar mengutamakan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau itu kerjakan sampai selesai. Itu yang disebut dengan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan itu sampai Tuhan memanggil kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Itu poin yang Tuhan mau sampaikan kepada kita yang kedua. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingat cerita tentang Musa. Ketika Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Banyak orang dari orang Israel yang keluar dari Mesir itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka mati di padang gurun oleh karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Oleh karena mereka bersungut-sungut, maka mereka mati. Mereka tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu, madu dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bersungut-sungut itu bisa mendatangkan sesuatu bagi kita. Mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Kalau konteks umat Tuhan itu, mereka menikmati kemusnahan, mereka diizinkan untuk mati di tengah perjalanan itu. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Musa membawa mereka keluar, mereka melihat bagaimana laut itu terbelah bagi dua. Bagaimana mereka bisa menyaksikan Tuhan memberikan mana, roti surgawi. Bagaimana mereka melihat mujizat terjadi. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan, mereka bersungut-sungut. Akhirnya mereka mengalami penderitaan, bahkan kematian. Bapak Ibu Saudara, sehingga saya mau katakan bagi kita, selama kita hidup, kita harus menunjukkan ini orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu harus mengisi hidupnya, mengerjakan keselamatan itu dengan hidup yang optimis. Ya, hidup yang optimis, belajar bersyukur, tidak belajar untuk berbantah, bersungut-sungut, mulai belajar bersyukur, menerima apa yang Tuhan berikan sampai malam hari ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan mau. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini, itu ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan begini, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus bilang begini, Rasul Paulus mau supaya jemaat itu berpegang kepada firman kehidupan, firman yang menghidupkan mereka itu. Kalau mereka berpegang pada firman itu, maka Paulus akan bersukacita. Paulus akan berbangga oleh karena apa? Jemaat itu sungguh-sungguh berpegang pada firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin saya yang ketiga, kerjakanlah keselamatanmu dalam hal apa? Yang ketiga ialah dalam hal berpegang pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Istilah berpegang itu dalam terjemahan yang lain itu ialah bertahan. Ada terjemahan yang lain dikatakan berpegang pada firman Tuhan itu bertahan dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap bertahan dengan firman Tuhan. Artinya apa yang saya katakan itu tetap firman. Apa yang saya perbuat itu sesuai firman. Apa yang saya pikirkan itu sesuai firman. Itu artinya bertahan. Tidak pernah melepas firman itu dari kehidupannya. Itu disebut dengan berpegang. Tetapi ada terjemahan yang lain, berpegang itu berbicara tentang ya berpegang dengan erat. Berpegang dengan erat atau berpegang dengan teguh firman itu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu berpegang dengan erat, berarti yang dia pegang itu, dia merasakan itu sangat berarti dalam hidupnya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu yang berarti dalam hidup kita, kita akan pegang kuat-kuat. Kita tidak akan pernah melepas itu, apapun itu. Saudara-saudara kalau menginginkan supaya saudara sehat itu, pasti mati-matian saudara menjaga supaya tubuh saudara tetap sehat. Karena saudara menginginkan memegang erat-erat itu kesehatan. Kesehatan itu sesuatu yang berharga. Kalau saudara juga bilang bahwa harta itu berharga, maka pasti engkau akan berpegang erat-erat harta itu supaya harta itu tidak lepas dari hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan firman? Apakah firman itu kita pegang erat-erat dalam kehidupan kita? Tapi saya mau katakan, kalau orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menikmati keselamatan itu, maka dia dan firman itu tidak pernah dipisahkan. Dia akan memegang teguh firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, contohnya ialah kehidupan Raja Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Dalam Mazmur 119 itu bagaimana Mazmur itu berisi tentang bagaimana Daud itu begitu mengagung-agungkan firman Allah. Daud itu merasakan bahwa firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Sangat penting dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga dia memegang erat firman Tuhan itu. Bapak Ibu tahu kan firman Tuhan yang diagungkan oleh Daud dalam Mazmur 119 ayat 105. Itu yang selalu kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa Daud bilang bahwa firman itu pelita dan terang bagi jalanku?
Kenapa? Karena dia bilang bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang berarti. Kenapa? Karena firman itu yang akan menuntun dia. Pelita, terang itu menuntun dia untuk dia bisa berjalan dengan baik. Artinya dia mau katakan sebaliknya, kalau tidak ada firman, maka pasti dia akan mengalami kesulitan ketika dia berjalan. Apalagi berjalan di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Maka dia bilang, aku akan tetap berpegang pada firman. Kenapa? Karena firman itu pelita. Firman itu terang bagi kakiku, bagi jalanku. Pelita bagiku karena terang bagi jalanku. Artinya tanpa firman, dia tidak bisa berjalan. Tanpa firman dia tidak akan menikmati kehidupan. Nah, saudara-saudara, seperti itu. Itulah komitmen daripada pemazmur. Saya mau sampaikan juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar dari peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa. Kalau kita melihat bahwa Hawa itu ketika dia dibujuk oleh iblis, dalam pembicaraan, kalau kita perhatikan, dalam pembicaraan itu kan Hawa, Adam ada di situ mendengarkan bagaimana Tuhan memberikan perintah semua pohon dalam taman ini, taman Eden ini yang berbuah kamu boleh makan buahnya. Cuman satu pohon ini yang kamu tidak boleh makan buahnya. Itu perintah Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, perintah itu adalah firman. Itu firman, itu perkataan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika iblis datang, ketika iblis itu berbicara kepada Hawa, iblis itu memutarbalikkan firman. Tetapi yang dilakukan oleh Hawa apa? Hawa menambah-nambah firman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak mengerti firman itu dengan baik. Karena dia tidak tahu persis firman Tuhan itu seperti apa. Dia tidak tahu perintah Tuhan itu seperti apa. Sehingga akhirnya, karena dia tidak berpegang erat pada firman, dia tidak tahu firman Tuhan itu dengan jelas perintah Tuhan. Akhirnya dia gampang ditipu. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicobai, dicatat dalam Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis, jawaban Tuhan Yesus selalu merujuk kepada firman. Ketika Tuhan Yesus disuruh, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Kalimat Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Artinya, rujukan Tuhan Yesus itu walaupun dia adalah Allah kita, rujukan dia adalah firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara, berpegang teguh pada firman itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan memang itu ciri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang harus kita kerjakan sebagai orang yang diselamatkan ialah kita harus tetap berpegang teguh pada firman. Apapun yang ada yang Tuhan izinkan pada kita, jangan lupa firman. Apapun yang Tuhan izinkan, orang datang berbicara dengan kita, atau apapun yang terjadi, jangan pernah lupa ketika kita menyampaikan sesuatu, harus sesuai dengan firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara, berpegang erat kepada firman, itulah hakikat kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menikmati keselamatan dalam Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jauh sebelumnya dalam Amsal pasal 7, ayat 1 dan 2, di situ disebutkan begini, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Artinya begini saudara-saudara, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Artinya firman Tuhan mengatakan begini. Kalau kita berpegang kepada firman, selain itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati keselamatan, tetapi berpegang pada firman Tuhan itu artinya kita mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita menikmati atau mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Maka kita akan memperoleh sesuatu yang akan mendatangkan hal yang baik bagi kehidupan kita. Itu yang disebut dengan kehidupan. Dengan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Dari 3 hal ini saya mau sampaikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah tinggalkan Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah menikmati keselamatan, jangan pernah tinggalkan Kristus apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Entah suka, entah duka, entah pergumulan, entah sukacita, jangan pernah sedikit pun kita meninggalkan Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup, sebagai orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu, yang Tuhan mau kerjakan apa? Mari kita berupaya supaya melalui hidup kita ini, ada terciptanya persatuan, ada terciptanya kesatuan. Persekutuan dengan sesama, ada relasi yang baik,
Ada relasi yang baik dengan Tuhan, ada relasi yang baik dengan sesama. Berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah berbantah-bantah. Berhentilah mementingkan diri sendiri. Belajar mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mengalami bagaimana mereka menikmati keselamatan dalam Kristus. Dan yang terakhir, jangan pernah kita lepas firman Tuhan. Karena kalau kita tidak pegang erat-erat firman Tuhan itu, maka hidup kita akan menjalani kehidupan kita dengan kesulitan demi kesulitan. Bahkan kita akan mengalami kematian. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah hidup. Karena firman itu adalah pelita. Firman itu terang bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah malam hari ini. Mari kita berdoa menutup kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur karena kami bisa mendengarkan firman. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur melalui tebusan-Mu itu membuat kami menikmati keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Dan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami dengan cuma-cuma itu. Kami rindukan, kami isi, kami kerjakan dengan hal-hal yang berguna. Dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kami dan juga sesama. Tolong kami Tuhan, baik kami di sini maupun semua Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini. Supaya kami tetap berpaut pada Engkau. Supaya kami tetap tinggal dalam Engkau Tuhan. Tolonglah kami supaya apa yang kami pikirkan, yang kami lakukan. Kami merindukan supaya hidup kami, kehadiran kami mengakibatkan terciptanya relasi yang baik, terciptanya persatuan, terciptanya kesatuan yang utuh dengan sesama. Secara khusus dalam kehidupan sesama tubuh Kristus. Tolonglah kami Tuhan supaya hidup kami terus berpegang erat, berpegang teguh pada firman. Karena kami tahu bahwa firman itu begitu berarti dalam hidup kami. Firman-Mu itu yang akan menolong kami sehingga hidup kami bersesuaian dengan kehendak Engkau. Hidup kami akhirnya diberkati Engkau dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami baca renungkan malam hari ini. Berkati semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah malam hari ini. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan mereka. Kami percaya ketika mereka menghidupi firman Tuhan ini. Semua pergumulan mereka akan diselesaikan oleh Tuhan. Mereka mendapatkan jalan keluar. Dan hidup mereka akhirnya memuliakan Tuhan. Mendatangkan berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah menyapa kita malam hari ini dan sudah memberkati kita luar biasa. Terima kasih Pak Sebi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harapan kami bahwa Bapak Ibu meskipun menghadapi berbagai pergumulan kesulitan hidup tetap bersemangat menjalani kehidupan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus kerjakan keselamatan di tengah tantangan kesulitan hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami terus akan menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa acara kami selalu hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat itu adalah event kit, hari Sabtu seperti malam hari ini ada praise and worship, hari Minggu ada acara untuk anak-anak muda, bincang orang-orang muda, boom. Pada hari Senin itu acara miracle. Kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami lewat tayangan-tayangan ini. Dan kemudian juga yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah mari kita terus menjaga kesehatan kita. Dengan terus memperhatikan protokol kesehatan kemanapun kita pergi. Supaya semua kita sehat. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah memerangi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan untuk itu kita berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kita menghadapi pandemi ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini karena Engkau berkenan memberkati kami melalui firman-Mu yang menyampaikan kepada kami supaya kami tidak berleha-leha dalam hidup ini. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami terus mengerjakan keselamatan itu dengan setia. Karena besar ya Tuhan karya keselamatan itu. Dan tentunya sebagai bentuk ucapan syukur kami,
Terima kasih kami adalah dengan setia mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan hambamu, berkati Pak Sibi dalam tugas tanggung jawab yang ada. Dan saat ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kami berjuang, ya Tuhan, menghadapi pandemi ini. Kami rindu Tuhan, upaya-upaya pemerintah diberkati oleh Tuhan lewat PPKM yang sudah dijalankan di beberapa tempat. Kami rindu efektif menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan bahwa pemerintah bisa bekerjasama dengan masyarakat. Dan juga Tuhan berkati usaha pemerintah juga untuk menyebarkan vaksinasi ya Tuhan. Supaya menjangkau pada akhirnya seluruh bangsa kami. Berkati pemerintah. Juga Tuhan tolong pemerintah dalam upaya membuat negara kami makin maju. Tuhan kiranya menolong ya Tuhan untuk mengurus negeri kami dari segi ekonomi, sosial dan politik ya Tuhan. Kami rindu akan ada kemajuan-kemajuan yang berarti. Berkatilah pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara kami, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkuasa atas mereka, biarlah mereka memimpin negeri ini dalam tanggung jawab yang sungguh dikelola dengan optimal ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan para pihak keamanan, polisi, TNI supaya dimampukan Tuhan menjaga kondisi negeri kami supaya tetap aman. Karena ada saja orang tertentu ya Tuhan yang sengaja membuat situasi negeri kami kacau. Kami rindu Tuhan supaya pihak keamanan dimampukan Tuhan untuk mengelola situasi ini. Sehingga negeri kami tetap aman, tentram ya Tuhan. Kami juga memohon berkati yayasan kami, YPP Batu di pusat. Tuhan berkati para pengurus ya Tuhan supaya ditolong Tuhan untuk terus mengelola program dan kemudian menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan kemudian juga majelis-majelis perwakilan, ya Tuhan di daerah-daerah Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Berkati juga majelis daerah, ya Tuhan di tempat ini, Sumatera bagian selatan, STTI supaya ditolong Tuhan dalam mengelola setiap program yang ada. Sehingga kemajuan-kemajuan boleh tercapai dan pelayanan di tempat ini memberkati banyak orang. Kami juga memohon berkatilah Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Barangkali ada pergumulan-pergumulan khusus, berkatilah mereka Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Ada punya pergumulan soal usaha barangkali, Tuhan kiranya menolong. Kirimkan berkat-berkat bagi mereka. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk Bapak Udut Panjaitan yang mengharapkan ya Tuhan berkat khusus di tengah pergumulan hidupnya. Kami tidak tahu persis ya Tuhan. Tapi biarlah tangan penuh kuasa itu memberkati hidupnya. Menolongnya di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Berkatilah Bapak Udut Panjaitan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, harapan kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Biarlah semuanya Tuhan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah timur kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus menjadi bagian hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, tetap jaga kesehatan, bersukacita dalam Tuhan, tetap kerjakanlah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan nyanyikan pujian bangkit serukan nama Tuhan Yesus.
nyatakan kuasanya. Puji nama Tuhan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.